Modul ajar 7.10 dengan topik keberagaman lingkungan sekitar. Subtopik pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Modul ajar IPS untuk kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam bahagia bagi kita semua. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran IPS yang akan membahas modul ajar IPS 7.10. Pada pertemuan kali ini, pembahasan materi adalah berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Pembangunan suatu negara berkembang adalah dari masa ke masa, dan tentunya pembangunan itu haruslah terencana, terprogram, dan berkelanjutan. Tujuannya tentu menyasar pada ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum. Namun, pembangunan juga dihadapkan dengan faktor kelangkaan, baik sumber daya alam, kemudian tenaga kerja, modal, dan faktor kewirausahaan. Maka, penyebab dari kelangkaan ini harus dapat diatasi melalui inovasi-inovasi baru yang bertujuan untuk memeratakan pembangunan dan manfaatnya pada masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa sesuai dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kita masing-masing agar dapat memperoleh pencerahan pikiran dalam mempelajari pembahasan materi-materi pada modul ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada modul ajar 7.10 berikut ini adalah agar peserta didik mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Kemudian, indikator tujuan pembelajaran meliputi diantaranya adalah membandingkan persamaan dan perbedaan suatu lokasi berdasarkan kondisi alam dan komposisi penduduknya. Kemudian, menganalisis perubahan karakteristik lokasi dari waktu ke waktu berdasarkan aspek fisik dan sosial. Sebelum masuk dalam pembelajaran, mari kita bersama-sama menyimak lagu karya Iwan Fals berikut yang berjudul Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak Lagi. Lagu ini dapat diikuti atau disenandungkan dalam hati. Mari kita simak bersama-sama. Raung bulldozer, gemuruh pohon tumbang, berpadu dengan jerit isi rimba raya. Tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka. Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh, oh, oh.
Jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perkasa, kini tinggal cerita pengantar lelaki buyung. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak, lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Lestarikan hutan hanya celoteh belaka, lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu saja. Oh, jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti demi kantong pribadi, tak ingat rezeki generasi nanti. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak, lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak, lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak, lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak, lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Selanjutnya adalah pengisian daftar hadir. Silahkan untuk mengakses Google Browser berikut ini dan ketikkan alamat web Guru IPS. Setelah mengetikkan alamat web Guru IPS, maka browser akan beralih pada halaman web. Kemudian pada halaman web, pilihlah menu kelas IPS digital. Dan pada menu kelas IPS digital terdapat subfitur Enter to IPS Synchronous Class. Silakan diklik dan kemudian pilih jenjang kelas sesuai dengan kelas yang ada ataupun kelasmu. Pilih kelas 7 dan setelah pilih kelas 7 akan terarah ke dalam Classroom. Dan pada Classroom pilih tugas kelas, pilih yang kelas 7 ya, dan cari sesuai dengan klasifikasi modul 7.10 yaitu pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Kemudian masuk pada presensi yakni pada 7.10.3.
Nah, silakan isikan kehadiran sesuai dengan apa yang terdapat di presensi, yaitu hadir, tidak hadir, ataupun izin, dan izin ini tentunya sesuai konfirmasi. Kemudian setelahnya dapat juga mengisi form yang terdapat pada link yang tersedia pada lampiran, yaitu link Google Form. Absensi ini hanya diperuntukkan untuk peserta didik kelas 7 IPS yang saya ampu, dan juga kebetulan mungkin pada saat ini sedang mengakses video pembelajaran sesuai dengan waktu kegiatan belajar mengajar. Sedangkan untuk pengunjung lain ataupun pemerhati pendidikan tidak perlu melakukan presensi ataupun daftar hadir, karena daftar hadir ini hanya diperuntukkan untuk peserta didik. Terima kasih. Kita mulai pembelajaran dengan kegiatan mulai dari diri. Pada kegiatan mulai dari diri di sesi ini, silakan menyiapkan beberapa peralatan berikut ini untuk simulasi secara mandiri, ataupun bila tidak, dapat memperhatikan penjelasan berikut dengan seksama. Siapkan pula buku catatan dan lembar kerjamu. Sesi mulai dari diri kali ini terdapat beberapa peralatan dan benda yang akan kita gunakan. Nah, peralatan apa saja yang ada? Yuk, kita identifikasi bersama. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Oke, silahkan tuliskan di lembar kerjamu atau di catatanmu benda pertama ataupun alat pertama pada kegiatan mulai dari diri ini. Kemudian yang kedua, kalau ini apa? Sudah? Silahkan tuliskan juga di catatanmu. Dan yang ketiga, kalau yang ini apa? Baik, sudah. Dan yang terakhir, yang keempat, ini apa? Oke ya, jadi terdapat 4 peralatan ataupun benda pada sesi mulai dari diri untuk pembelajaran kali ini. Silahkan dituliskan di buku catatan ataupun di lembar kerjamu. Apa yang saya pegang? Baik, kalian juga dapat mengikutinya ya. Silakan bisa melakukan simulasi secara mandiri. Kemudian saya akan menyalakan seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Boleh dijelaskan dan dituliskan pada catatan ataupun lembar kerjamu. Dan kamu juga boleh mencobanya untuk melakukan, namun hati-hati, jangan sampai membakar benda sekitar dan terkena pada diri sendiri ya. Dan menurut kamu, ketika api menyala dari korek gas ini, kemudian kamu mendekatkan sebelah tangan kamu yang lain, dekatkan penyala api seperti ini. Sekali lagi hati-hati, jangan sampai terkena ya. Jadi cukup sekedar dekat saja. Nah, bagaimana rasanya? Hangat? Panas tidak? Selanjutnya, saya akan bertanya, apakah nyala api ini bermanfaat atau tidak?
Dan dengan bermanfaatnya api yang ditimbulkan melalui korek api gas ini, keren tidak? Jadi apa yang dihasilkan dan apa manfaatnya, keren atau tidak? Silakan ya dijawab. Kemudian saya lanjutkan, seumpama saya menganalogikan ya, kalian analogikan, bayangkan, visualisasikan, pikirkan bahwa korek api gas ini adalah diri kalian. Dan kalau korek api ini diibaratkan dengan dirimu, maka tentunya kamu juga pasti ingin selalu untuk hidup dengan penuh semangat dan dengan kemampuan hebat, bukan? Menjadi on fire. Sekarang saya akan memasukkan korek api gas yang tadi telah kita nyalakan ke dalam gelas ini. Seperti ini ya. Nah, perhatikan baik-baik dan ingat analoginya dan perumpamakan, visualisasikan dan bayangkan bahwa korek tadi adalah dirimu yang penuh semangat, mempunyai kemampuan hebat, dan selalu on fire. Gelas ini adalah tempat, lokasi, situasi, dan keadaan di mana kamu berada. Perhatikan baik-baik. Setelah kita letakkan seperti ini, korek api gas oranye tadi ya, sekarang kita akan menuangkan air sedikit demi sedikit ke dalam gelas ini. Nah, dari botol air yang telah tersedia ini, bayangkan bahwa setiap tuangan air dari botol ini merupakan tekanan, halangan, rintangan, hambatan, kekecewaan yang membuatmu sedih, kecewa, marah, putus asa, dan akan patah semangat, serta hilang harapan hidup. Mari kita tuangkan. Ingat, bayangkan bahwa setiap tuangan air ini adalah tekanan, halangan, rintangan, hambatan, kekecewaan, sedih, marah, putus asa, patah semangat, hilang harapan hidup, tenggelam di dalam segala persoalan, penuh dalam permasalahan di dalam kehidupan. Perhatikan baik-baik, kita sudah melihat bahwa diri kita atau korek api ini telah tenggelam di dalam gelas yang berisi air. Seperti ini. Ya. Kita tenggelamkan lagi. Kalau perlu dibalik seperti ini juga boleh. Ya. Tidak apa-apa. Kita kembalikan seperti ini. Nah, ini adalah kondisinya. Silakan kalian nanti ceritakan dan tuliskan di dalam catatanmu atau di lembar kerjamu kegiatan yang kita lakukan ini. Kita tahu bahwa terkadang hidup tidak semudah itu. Seringkali kamu dihadapkan dengan berbagai halangan, rintangan, hambatan, kesulitan, kesedihan, kekecewaan, pengkhianatan, kekerasan, marah, putus asa. Kemudian selanjutnya, mari kita keluarkan
korek api gas berwarna oranye tadi yang diumpamakan adalah diri kamu yang berada di dalam kehidupan dan kemudian penuh tekanan, kita keluarkan dari gelas yang berisi air ini. Setelah kita keluarkan, kita akan mencoba untuk menyalakan kembali. Kalian boleh mencobanya ya. Dan jangan lupa, bila korek api ini menggambarkan dirimu. Coba kita nyalakan. Wah, kok tidak bisa ya? Sekali lagi. Kok nggak bisa ya? Sekali lagi. Tetap tidak bisa. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Ternyata tetap tidak bisa. Kenapa ya? Nah, nanti kalian bisa ceritakan ya di dalam lembar kerja kalian. Sekarang apakah ada di antara kalian yang berada di dalam kehidupan saat ini berada di situasi yang sama seperti korek api ini yang tadi kita analogikan dan umpamakan seperti dirimu? Yang tadinya dirimu ini penuh dengan semangat hidup, on fire, lalu kini sedang dalam tekanan. Ya, tidak bisa on fire lagi. Kalau iya, dirimu ada yang seperti ini, bagaimanakah caranya agar korek api ini bisa menyala kembali dan supaya dirimu dapat bangkit kembali setelah mengalami berbagai hal yang menyakitkan tadi? Kamu boleh memikirkan bagaimana caranya, baik dalam simulasi maupun dalam situasi yang nyata. Silakan dituliskan di dalam lembar catatan. Saya akan menunjukkan caranya supaya kamu dapat bangkit dan on fire lagi. Kita ambil korek gas yang berwarna ungu. Korek yang satu ini kita analogikan adalah temanmu, teman dekatmu, sahabat baikmu. Perhatikan, saya akan dekatkan korek api diibaratkan dengan temanmu ini ke korek api yang diibaratkan dirimu. Dan kita akan nyalakan api temanmu. Kita akan nyalakan api temanmu seperti ini. Dan kita dekatkan dengan dirimu. Dan kita upayakan dirimu untuk menyala. Sekarang apinya bisa menyala lagi. Mengapa? Karena ini adalah dibantu dari nyala api yang berasal dari korek api lainnya. Tentunya itu adalah temanmu yang baik, teman yang mensupportmu, menopangmu, teman yang baik padamu, yang memahamimu, dan siap untuk menolongmu untuk bangkit kembali dan dapat on fire lagi. Jadi, artinya, di saat kamu putus asa, hilang semangat, hilang harapan, carilah orang atau komunitas yang bisa menolongmu untuk kembali memercikan api semangat itu. Teman dan lingkungan yang tepat
bisa membuatmu menjadi hebat. Satu lagi yang perlu diingat, apalagi jika temanmu adalah Tuhan yang akan selalu ada untuk menolongmu bangkit dan bangkit serta on fire lagi, maka niscaya kamu akan menjadi lebih hebat dari kondisi yang sebelumnya. Semangat kuat, semangat hebat. Kita lanjut pada kegiatan pembelajaran inti atau eksplorasi konsep untuk menguraikan poin-poin dari pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah upaya memenuhi kebutuhan masa kini dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan, sehingga kualitas kehidupan sekarang tidak terganggu dan sumber daya alam tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang. Tahun 2015, semua negara memulai deklarasi pembangunan berkelanjutan atau mendeklarasikan Sustainable Development Goals dengan akronim SDGs. Indonesia merespon Sustainable Development Goals ini atau SDGs melalui Peraturan Presiden Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan juga Perpres nomor 111 tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mempunyai karakteristik meliputi tindakan dalam melestarikan alam dan kemudian peningkatan dari kualitas manusia itu sendiri. Yang pertama terkait dengan tindakan dalam melestarikan alam. Setiap tindakan mempertimbangkan dampak terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, serta mendorong perilaku yang mendukung pemanfaatan dan manajemen sumber daya alam secara berkesinambungan. Kemudian, menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap alam dan berperan aktif menjaga alam dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonominya bagi masyarakat. Kemudian, yang kedua, terkait dengan peningkatan kualitas manusia. Peningkatan kualitas manusia diarahkan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berdaya saing, serta menguasai teknologi dan memanfaatkan alam secara efisien bertanggung jawab. Kemudian, terkait juga dengan bagaimana mengintervensi kebijakan dan fokus kegiatan yang saling memperhatikan keterkaitan antar tujuan. Sebenarnya apa tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDGs atau juga yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan? Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2022. Isinya diantaranya 1. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Yang kedua, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga,
menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif. Dan yang keempat, terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itulah keempat tujuan dari Sustainable Development Goals yang terdapat pada Perpres nomor 111 tahun 2022. Kemudian di dalam pembangunan berkelanjutan terdapat 4 pilar. Pada Sustainable Development Goals atau SDGs terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Di Indonesia sendiri, ke-17 tujuan dan 169 target SDGs dirangkum ke dalam 4 pilar. 4 pilar tersebut diantaranya adalah pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Berikut ini adalah 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs yang meliputi 1. No poverty atau tanpa kemiskinan. Tujuan yang kedua adalah zero hunger atau tanpa kelaparan. Yang ketiga, good health and well-being atau kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat, quality education atau pendidikan yang berkualitas. Dan yang kelima, gender equality atau kesetaraan gender. Kemudian tujuan dari SDGs yang keenam adalah clean water and sanitation atau air bersih dan sanitasi layak. Poin yang ketujuh dari tujuan SDGs adalah affordable and clean energy atau energi bersih dan terjangkau. Kemudian poin yang kedelapan yakni adalah decent work and economic growth, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ke-9 ada industri, innovation and infrastructure atau industri, inovasi dan infrastruktur. Kemudian tujuan yang ke-10 ada reduce inequalities, yaitu berkurangnya ketimpangan. Dan poin ke-11 dari SDGs yakni sustainable cities and communities atau kota dan permukiman berkelanjutan. Kemudian poin yang ke-12 responsible consumption and production atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kemudian tujuan yang ke-13 adalah climate action atau penanganan perubahan iklim. Poin yang ke-14, life below water atau ekosistem lautan. Dan yang ke-15, life on land atau ekosistem daratan. Kemudian pada poin yang ke-16 terdapat peace, justice, and strong institution atau perdamaian, keadilan, dan kelembagaan tangguh. Dan poin yang ke-17 atau poin yang terakhir adalah partnership for the goals atau kemitraan untuk mencapai tujuan. Itulah ke-17 dari tujuan Sustainable Development Goals, di mana peran untuk mewujudkan SDGs ini tentunya tidak hanya sekedar daftar tujuan, tetapi juga sebuah panggilan bagi setiap individu, komunitas, dan negara untuk bekerja sama dalam jangka panjang demi masa depan yang lebih baik. Kita semua tentunya harus turut mendukung agenda ini. Selanjutnya, ke-17 tujuan poin dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ini akan kita breakdown dan kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah no poverty atau tanpa kemiskinan.
tujuan pertama dari 17 poin SDGs ini adalah untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia. Fokus dari tujuan ini terutama memberdayakan individu yang hidup dalam kondisi rentan. Ada satu pandangan inspiratif yang menarik untuk dikutip, yakni dari Mother Teresa atau Ibu Teresa, seorang biarawati yang mendedikasikan dirinya untuk kemanusiaan. Pernyataan dari Mother Teresa ini sangat sesuai untuk tujuan SDGs pada poin 1, bahkan sampai dengan tujuan kedua dan ketiga. Mother Teresa mengatakan, kemiskinan yang terburuk adalah kesepian dan merasa tidak dicintai. Ada banyak kelaparan cinta dan apresiasi di dalam dunia dibandingkan kelaparan makanan. Kadang kita berpikir bahwa kemiskinan hanya berkaitan dengan kelaparan, tidak punya pakaian, tidak punya rumah. Kemiskinan atas rasa tidak dikehendaki, tidak dikasihi, dan tidak dipedulikan adalah kemiskinan yang paling besar. Kita harus memulainya dari keluarga sendiri untuk memperbaiki kemiskinan jenis ini. Kemudian zero hunger atau tanpa kelaparan. Pada tujuan SDGs kedua, adalah untuk menghilangkan kelaparan dan mencapai ketahanan pangan. Selain itu, juga untuk menekankan upaya perbaikan gizi, peningkatan nutrisi, serta pertanian yang berkelanjutan. Komitmen ini dapat tercapai dengan adanya ketersediaan akses atas makanan yang sehat, cukup, dan juga seimbang bagi semua orang. Good health and well-being atau kehidupan sehat dan sejahtera. Fokus utama tujuan ketiga dari Sustainable Development Goals ini adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan secara keseluruhan. Upaya itu dimulai dari penguatan sistem kesehatan, kemudian penurunan angka kematian, dan pengendalian penyebaran penyakit menular, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau, dan dengan demikian, maka akan memastikan kehidupan yang secara sehat juga mendukung kesejahteraan bagi kalangan semua masyarakat segala usia. Quality education atau pendidikan berkualitas. Inti dari SDGs poin keempat adalah untuk menyediakan akses pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua orang. Hal ini memerlukan upaya peningkatan kualitas dan penjaminan mutu pendidikan hingga pemberdayaan tenaga pengajar. Dengan demikian, akan dapat mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Gender equality atau kesetaraan gender. Poin kelima dari SDGs ini mengupayakan kesetaraan dan pemberdayaan gender juga menjadi target krusial dalam SDGs global. Penekanan pada poin ini tidak hanya mencakup penghapusan diskriminasi gender, tetapi juga penghapusan kekerasan berbasis gender, memastikan akses ke pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta khususnya mendorong partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial yang turut melibatkan perempuan dan anak perempuan dalam segala bidang. Clean water and sanitation atau air bersih dan sanitasi layak. Ini merupakan SDGs poin ke-6. Poin ini menargetkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
Hal ini berfokus pada pengelolaan air berkelanjutan, pengendalian polusi air, dan mencapai lingkungan yang bersih dan sehat. Affordable and Clean Energy atau energi bersih dan terjangkau merupakan SDGs tujuan ke-7 dengan indikator untuk ketercapaian ini menargetkan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern dengan tujuan mencakup promosi energi terbarukan dan efisiensi energi. Decent work and economic growth atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. SDGs poin ke-8 ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif hingga memastikan pekerjaan yang produktif dan layak bagi semua orang. Pentingnya poin ini juga memberikan kesempatan kerja secara adil. Industri Innovation and Infrastructure atau industri inovasi dan infrastruktur. Hingga tahun 2030, target tujuan SDGs ke-9 ini adalah untuk membangun infrastruktur yang kokoh, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong perkembangan inovasi. Reduce inequalities atau berkurangnya ketimpangan. Tujuan ke-10 dari SDGs ini adalah berupaya mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara dengan promosi inklusivitas. Selain itu, fokus dalam pemberdayaan kelompok-kelompok yang rentan dan pengurangan ketidaksetaraan dalam pendapatan. Tujuan ke-11 dari SDGs adalah Sustainable Cities and Communities atau kota dan pemukiman berkelanjutan. Target dari tujuan ini menekankan perencanaan kota yang baik dan menjamin akses terhadap transportasi umum sehingga menjadikan kota dan permukiman manusia yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, sembari melindungi warisan budaya. Tujuan ke-12 SDGs, Responsible Consumption and Production, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yakni dalam hal mendorong pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Tujuan ini menekankan pentingnya efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah secara tepat, dan pengembangan produk yang ramah lingkungan. Climate Action atau penanganan perubahan iklim adalah poin ke-13 dari SDGs yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan ini berupaya mengambil tindakan sesegera mungkin seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan mitigasi terhadap bencana alam. Poin 14 adalah Life Below Water atau ekosistem lautan. Penekanannya pada perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut juga menjadi salah satu fokus SDGs. Untuk mencapai tujuan ini, prioritas ada pada pelestarian ekosistem laut, pemanfaatan sumber daya maritim, sampai pada pengurangan limbah plastik, serta pengendalian praktik perikanan yang merugikan. SDGs tujuan ke-15, Life on Land, ekosistem daratan. Dalam program ini, ekosistem darat juga menjadi tujuan tercapainya SDGs. Upaya melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan dapat dimulai dengan tindakan mengelola hutan secara tepat, menjaga biodiversitas, dan keanekaragaman hayati. Tujuan selanjutnya adalah Peace, Justice, and Strong Institution, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan tangguh. Pada tujuan SDGs ke-16 ini adalah untuk mendorong masyarakat yang damai, menyediakan akses terhadap keadilan untuk semua, dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif
di semua tingkatan, sehingga akan menguatkan sistem hukum yang adil dan memberantas praktik korupsi. Poin terakhir adalah partnership for the goals atau kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk poin terakhir merupakan penyempurnaan dari keseluruhan poin SDGs. Poin ini menargetkan penguatan dan revitalisasi atau menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan dengan kolaborasi semua pihak. Fokus tujuan mengarah pada pengembangan kapasitas, transfer teknologi, dan dukungan keuangan untuk memastikan keberlanjutan. Di Indonesia, ke-17 tujuan dari Sustainable Development Goals dibagi pada 4 pilar. Dan 4 pilar ini merupakan penyederhanaannya. Yang pertama adalah pilar pembangunan sosial. Pilar pembangunan sosial bertujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Di dalam pilar pembangunan sosial terdapat 5 tujuan SDGs, yakni tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Pilar yang kedua adalah pilar pembangunan ekonomi. Pilar pembangunan ekonomi bertujuan agar tercapai pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha serta inovasi, industri inklusif, maupun infrastruktur memadai, juga energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Di dalam pilar pembangunan ekonomi terdapat 5 tujuan SDGs, meliputi energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kemudian industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang keempat, berkurangnya kesenjangan, dan yang kelima, kemitraan untuk mencapai tujuan. Pilar yang ketiga, pilar pembangunan lingkungan. Pilar pembangunan lingkungan memiliki tujuan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Dalam pilar pembangunan lingkungan terdiri dari 6 tujuan SDGs, yakni air bersih dan sanitasi layak, kota dan pemukiman layak, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, dan ekosistem darat. Pilar yang keempat adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, serta partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Dalam pilar pembangunan hukum dan tata kelola, terdapat 1 tujuan dalam SDGs, yakni perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Berikut ini merupakan infografis dari 4 pilar yang merupakan pengelompokan dari 17 tujuan SDGs. Pilar pembangunan sosial yang paling atas adalah perwujudan dari 5 tujuan SDGs, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender.
Kemudian di bawahnya ada pilar pembangunan ekonomi yang meliputi 5 tujuan SDGs, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, serta berkurangnya kesenjangan dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Berikutnya lagi di bagian bawah yang ketiga adalah pilar pembangunan lingkungan yang berisikan 6 tujuan SDGs, meliputi air bersih dan sanitasi layak, kota dan pemukiman layak, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, dan ekosistem darat. Kemudian pilar yang terakhir yang paling bawah adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Berisi 1 tujuan dalam SDGs, yakni perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Dari penjelasan terkait pembangunan berkelanjutan, silakan untuk mengerjakan asesmen mandiri 7.10.1 berikut untuk mengasah kemampuanmu. Sebelumnya, baca literasi berikut. Terumbu karang merupakan makhluk hidup yang dapat bertumbuh dan berkembang di lautan. Terumbu karang merupakan makanan, tempat berlindung, sekaligus tempat berkembang biak makhluk hidup yang ada di laut. Berbagai manfaat terumbu karang diantaranya mempengaruhi kelangsungan ekosistem bagi makhluk hidup di laut. Terumbu karang banyak dirusak oleh manusia melalui penggunaan bom ikan, yang mana ini merupakan keserakahan manusia untuk mengeksploitasi laut dan mengorbankan makhluk hidup lainnya. Dari literasi tersebut, perhatikan instruksinya. Pertama, tuliskan sebuah esai tentang terumbu karang dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan pemandu berikut ini. Bagaimana bentuk proses pembangunan keberlanjutan dalam mengelola sumber daya di laut? Bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan dengan pelestarian terumbu karang? Bagaimana pembangunan keberlanjutan untuk masa depan maritim dan bahari Indonesia dari terumbu karang? Silakan untuk mengerjakan dan menulis sebuah esai, kemudian hasilnya dapat diupload pada drive portofolio pembelajaran dan juga terhubung pada websitemu masing-masing. Setelah kita membahas terkait pembangunan berkelanjutan, maka berikut ini sangat erat dengan hal tersebut, yakni kelangkaan dan kebutuhan tanpa batas. Pembangunan berkelanjutan pada semua aspek kehidupan merupakan konteks bidang ekonomi. Tentunya, berbagai kompleksitas permasalahan ekonomi pun turut mewarnai. Di antaranya adalah kelangkaan dan kebutuhan tanpa batas. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan merupakan bagian dari permasalahan ekonomi. Hal ini terjadi ketika yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan tidak akan terjadi jika sumber daya yang tersedia melimpah, memiliki kualitas baik, ditemui di mana saja dan kapan saja. Kenyataannya, manusia tidak pernah puas dan tidak mampu mengimbangi ketersediaan dari sumber. Terdapat beberapa bentuk dari kelangkaan. Kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan populasi manusia yang semakin bertambah pada masa mendatang. Bertambahnya populasi manusia di dunia dan sumber daya yang jumlahnya terbatas menyebabkan kelangkaan.
Untuk itulah diperlukan inovasi dan perbaikan dalam segala bidang agar kelangkaan ini dapat diatasi dan kebutuhan manusia tetap dapat terpenuhi. Kemudian kelangkaan tenaga kerja. Kelangkaan tenaga kerja terjadi ketika sulit menemukan tenaga kerja yang kompeten untuk menjalankan proses produksi baik barang maupun jasa, sehingga produksi akan terganggu dan menyebabkan masalah ekonomi pada suatu daerah. Selain tenaga produksi, perusahaan membutuhkan tenaga ahli yang kompeten pada bidang tertentu, seperti dosen perguruan tinggi, dokter rumah sakit, insinyur teknik bagian produksi, manajer pemasaran, dan akuntan bagi perusahaan. Selanjutnya, kelangkaan modal, yakni kelangkaan yang terjadi dalam bentuk penyediaan modal, dapat berbentuk uang tunai, gedung, peralatan, dan mesin produksi. Modal yang terbatas akan mempengaruhi kelangsungan proses produksi. Contoh bentuk kelangkaan modal adalah penggunaan mesin produksi dengan kualitas rendah. Dan yang berikutnya adalah kelangkaan kewirausahaan. Kelangkaan kewirausahaan berhubungan dengan keterampilan kewirausahaan, yang merupakan keterampilan yang mampu mengkombinasikan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Keterampilan kewirausahaan dapat meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan kuantitas produksi dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kemudian keterampilan ini juga mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produk yang bermutu, harga yang bersaing, serta memenuhi kebutuhan akan produk tersebut. Kita masuk pada asesmen 7.10.2, yakni dalam bentuk ruang kolaborasi. Perhatikan literasi yang ada. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang merupakan modal penting untuk memperoleh manfaat ekonomi demi kesejahteraan bangsa. Namun, eksploitasi sumber daya alam berlebih dapat berakibat menipisnya cadangan sumber daya alam, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia dan terjadi kelangkaan. Contoh, cadangan minyak dan batu bara semakin menipis, sementara kedua sumber daya alam tersebut masih dibutuhkan memenuhi aktivitas manusia sehari-hari. Panduan pengerjaan asesmen dengan seksama. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana faktor-faktor sumber daya alam dapat menjadi langka? 2. Mengapa sumber daya alam masih dibutuhkan hingga saat ini untuk memenuhi kebutuhan manusia? 3. Tuangkan pemikiran kalian untuk menanggulangi kelangkaan sumber daya alam yang semakin menipis. Penyajian jawaban bebas dalam format apapun. Upload ke dalam drive dan web pembelajaran IPS-mu. Apa saja yang menjadi penyebab dari kelangkaan? Berikut merupakan beberapa faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Proyeksi jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan, dan seiring dengan hal tersebut, maka pertumbuhan penduduk juga akan menyebabkan kebutuhan yang semakin meningkat, dan pada akhirnya menjadi tidak seimbang dengan persediaan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Misalnya kebutuhan tempat tinggal. Semakin bertambahnya penduduk, maka kebutuhan tempat tinggal semakin banyak, sedangkan lahan
semakin menyempit dan terbatas. Faktor penyebab kelangkaan yang berikutnya adalah terbatasnya alat pemuas kebutuhan dari alam. Berbagai sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, ada yang tidak dapat diperbaharui, sehingga semakin lama bila dieksploitasi, sumber daya akan semakin berkurang dan lama-kelamaan kemudian akan habis. Tanpa adanya inovasi dan penghematan terhadap sumber daya, kelangkaan akan terjadi. Sebagai contoh, sumber daya minyak bumi akan habis bila terus-menerus diambil, dan ini membutuhkan waktu jutaan tahun untuk dapat dipulihkan kembali. Kemudian, faktor penyebab kelangkaan yang ketiga adalah eksploitasi manusia terhadap alam dengan merusak kelestariannya. Misalnya, merubah hutan menjadi ladang dan kebun untuk bercocok tanam secara serampangan, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap ekosistem. Gangguan keanekaragaman hayati yang menyebabkan banyak tanaman mati dan hewan kehilangan tempat tinggal. Selain itu, perombakan hutan untuk tanam dan kebun dapat menyebabkan kebakaran hutan serta banjir bandang. Contoh kasus yakni kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan pada tahun 2019. Kemudian banjir bandang pada tahun 2020 di Bandung, Banten, dan Masamba. Dan baru-baru ini banjir bandang tahun 2025 yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dan faktor penyebab kelangkaan keempat yakni dari sisi kecakapan sumber daya manusia. Rendahnya penguasaan teknologi serta modal yang terbatas berakibat produksi tidak efektif dan efisien. Bila sumber daya tidak mampu dimanfaatkan secara optimal, maka hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia juga tidak akan maksimal. Untuk itu, teknologi dan kompetensi karyawan perlu ditingkatkan agar dapat mengoptimalkan hasil produksi sehingga kebutuhan manusia akan suatu produk dapat terpenuhi dengan harga yang relatif terjangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Kemudian, faktor kelima adalah potensi sumber daya yang beragam. Setiap daerah punya kekayaan sumber daya alam yang beragam. Sebagai contoh, terdapat daerah yang memiliki tambang batu bara melimpah, namun lahannya tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Sementara itu, daerah lainnya memiliki tanah yang sangat subur dengan hasil pertanian yang melimpah, tetapi daerah tersebut tidak memiliki tambang. Kelangkaan kedua daerah tersebut harus segera diatasi. Faktor yang keenam yaitu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang tidak merata. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas produksi suatu barang. Negara dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang baik akan dapat memaksimalkan proses produksi dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara optimal, serta membuat harga-harga menjadi terjangkau.
Kelangkaan sumber daya berdampak terhadap perekonomian suatu negara. Dampak tersebut diantaranya adalah yang pertama, produksi yang menurun. Dalam hal ini, ketika sumber daya alam sebagai bahan baku menjadi langka, maka bahan baku produksi pun akan berkurang. Sehingga hal ini kemudian menyebabkan penurunan jumlah produksi. Hal ini akan mempengaruhi daya beli, di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan atas barang tersebut. Dampak kelangkaan yang kedua, harga barang meningkat. Ketika jumlah barang yang tersedia di pasar sedikit, sedangkan jumlah kebutuhan barang tersebut meningkat, akan menyebabkan kenaikan harga dan mempengaruhi kondisi ekonomi. Dampak kelangkaan ketiga, pendapatan masyarakat yang menurun. Dalam hal ini, perusahaan yang mengurangi jumlah produksinya tentunya akan mengurangi jumlah tenaga kerja, sehingga hal ini akan menimbulkan pengangguran dan juga menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat. Itulah ketiga dampak dari kelangkaan sumber daya yang saling berkaitan satu sama lain dan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Di sisi lain, masih terdapat dampak-dampak lainnya dari kelangkaan. Bagaimanakah cara untuk mencegah kelangkaan sumber daya? Untuk mencegah kelangkaan sumber daya tersebut, yang pertama adalah dengan mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Kerusakan alam terjadi karena eksploitasi berlebihan, dan ini perlu dihentikan. Penggunaan sumber daya perlu diimbangi pelestarian alam agar sumber daya tetap tersedia untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia pada masa yang akan datang. Sebagai contoh upaya yang dapat dilakukan adalah penebangan pohon di hutan perlu diimbangi dengan penanaman pohon kembali atau yang biasa disebut dengan reboisasi. Yang kedua, untuk mengatasi kelangkaan sumber daya adalah dengan mencari alternatif sumber daya pengganti. Minyak bumi, batu bara, emas, dan bahan tambang lainnya akan habis. Dan ini tentunya akan berakibat terhadap proses produksi sehingga menjadi terhenti. Manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya lagi apabila proses produksi terhenti. Maka dari itu, perlu dicari alternatif sumber daya pengganti yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui untuk menggantikan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Cara yang ketiga dalam mencegah terjadinya kelangkaan pada sumber daya adalah dengan meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbaharukan. Sumber daya alam tidak terbaharukan akan habis dan tidak dapat dibuat kembali dalam waktu cepat. Penghematan akan memperpanjang peluang kelangkaan terhadap sumber daya yang ada, sehingga hal ini akan bermanfaat untuk kehidupan pada masa mendatang. Cara yang keempat, dengan menggunakan teknologi tepat guna. Hal ini tentunya akan memaksimalkan hasil produksi dan menghasilkan lebih banyak produk, sehingga produk dapat dijual dengan harga terjangkau
dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta dapat menghemat bahan baku karena bahan baku yang dimiliki dapat diolah semaksimal mungkin. Selanjutnya, terdapat masalah pokok yang penting dalam ekonomi terkait bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Masalah ekonomi adalah tantangan mendasar akibat keterbatasan sumber daya atau kelangkaan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Masalah pokok ekonomi tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah what, atau barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Dan yang ketiga, for whom, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Inilah ketiga masalah ekonomi yang menjadi tantangan bagi produsen dalam memproduksi barang dan jasa akibat keterbatasan sumber daya atau kelangkaan. Untuk masalah pokok ekonomi yang pertama, yakni barang apa yang akan diproduksi atau what, maka pertimbangannya adalah terkait dengan penentuan jumlah produksi. Sebagai contoh, ketika seorang produsen akan memproduksi baju hangat atau jaket di daerah pantai, produsen tersebut akan mempertimbangkan bahwa masyarakat tentunya lebih membutuhkan baju yang tipis karena di daerah pantai cuacanya panas dibandingkan kebutuhan akan jaket ataupun baju tebal. Maka untuk itu, produsen akan mempertimbangkan untuk memproduksi tidak terlalu banyak. Dasar pertimbangan bagi seorang produsen adalah waktu, cuaca, budaya, dan tren yang menentukan apa yang akan diproduksi. Lalu pada masalah berikutnya, yaitu yang kedua, adalah how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Untuk menghasilkan produk yang maksimal, diperlukan kombinasi sumber daya atau faktor produksi dan teknologi yang sesuai, serta tenaga kerja yang akan digunakan. Sumber daya perlu dipertimbangkan ketersediaannya dan keterjangkauannya, termasuk juga lokasi, harga, dan jumlah dari sumber daya tersebut. Mempertimbangkan teknologi yang digunakan untuk melakukan produksi juga menjadi bagian dari pertimbangan pada masalah ini. Di antaranya adalah apakah dengan tenaga manusia manual untuk melakukan produksi atau praktis dengan menggunakan mesin produksi. Yang ketiga, for whom, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Di sini, produsen akan menentukan konsumen-konsumen mana yang akan menikmati hasil produksi. Atau dengan kata lain, produsen melakukan segmentasi pasar, di mana produksi ditujukan untuk kelompok-kelompok konsumen tertentu, seperti misalnya konsumen menengah ke bawah, lalu konsumen menengah saja, atau juga hanya untuk konsumen menengah atas.
Produsen tentunya harus mempertimbangkan jenis produk atau jasa serta harga barang dalam menentukan segmentasi pasarnya tersebut. Itulah ketiga permasalahan pokok ekonomi yang perlu dipertimbangkan oleh produsen di dalam memproduksi barang dan jasa untuk mengatasi kelangkaan. Selanjutnya, kerjakan asesmen 7.10.3, yakni asesmen ruang kolaborasi. Perhatikan baik-baik petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, asesmen ini dikerjakan secara kolaborasi atau berkelompok dengan beranggotakan 4-5 orang. Teknik penentuan kelompoknya dapat menggunakan random team generator aplikasi. Diskusi dilakukan dalam kelompok. Kedua, lakukanlah interview pada orang tuamu terkait barang atau jasa yang langka ataupun sedang mengalami kenaikan harga selama 1 minggu terakhir. Ketiga, carilah informasi terhadap 3 barang yang mengalami kelangkaan dan dari hasil interview tersebut. Kemudian yang keempat, carilah juga bagaimana penyebab kelangkaan barang-barang tersebut. Tentunya setelahnya harus disertai bukti pendukung yang bersumber dari media informasi cetak atau elektronik. Tuliskan juga sumbernya. Selanjutnya yang kelima, buat laporan hasil interview dalam bentuk mind map, peta konsep yang berisikan informasi dari barang dan jasa yang mengalami kelangkaan atau mengalami kenaikan harga 1 minggu terakhir tersebut. Kemudian unggahlah pada Drive portofolio pembelajaran serta tampilkan dalam websitemu. Selamat mengerjakan. Kini kita masuk pada bagian akhir dari modul ajar 7.10, yakni kesimpulan, refleksi, dan penutup. Setelah mempelajari materi pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan, maka kesimpulan apa yang dapat diambil dari materi tersebut? Sikap apa yang dapat kamu kembangkan dalam berinteraksi sosial sehari-hari? Ungkapkan rasa syukurmu akan kebaikan Tuhan yang dengan cinta kasih dan rahmat-Nya memberikan penyertaan dan mengizinkan pembangunan yang berkelanjutan di tengah kelangkaan sumber daya yang ada di dunia. Sampai jumpa lagi pada modul ajar IPS lainnya. Pohon jati tumbuh berjajar, daunnya untuk membungkus ikan. Jika engkau rajin belajar, manfaatnya engkau yang rasakan. Kelas digital IPS, tetap semangat, raih prestasi, namun tetap rendah hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Santi 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 Om, salam kebajikan. Sampai jumpa lagi pada modul IPS lainnya.